Halo teman-teman, selamat datang di seri video perdana dari Bros and Roads. Dan di seri perdana ini kita bakal ngajak teman-teman semua buat road trip bareng, keliling-keliling bareng Jawa dan Bali. Perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak sekitar 3.000 km dan juga waktu sekitar 8 hari 7 malam. Video ini bakal dibagi ke beberapa part, so teman-teman jangan lupa subscribe buat ngikutin terus perjalanan kita ya. Nah, di hari pertama ini kita nggak akan langsung jalan ke Bali, tapi kita akan mampir ke destinasi pertama kita yaitu Kota Malang. Dan kita akan menggunakan jalur Trans Jawa dari Bekasi sampai Malang sambil mampir ke beberapa titik rest area. Total perjalanan kali ini bakal menempuh kira-kira 850 km. Kuat nggak ya kalau gantian berdua doang? Reviewer mobil ini MBZ. Ini bayar tol kedua kan? Iya. Apa belum bayar? Ini masih tap doang. Coba lihat. Tap aja. Oh, tap aja. Oh iya, sebelumnya teman-teman kenalan dulu ya. Channel Bros and Roads ini dibentuk sama Eki dan Arya, dua kakak adik yang suka traveling bareng. Jadi kita di sini pengen sharing ke teman-teman semua gimana sih perjalanan kita, sekaligus mencoba mengedukasi tentang perjalanan road trip ya, karena kita berdua cukup sering nih jalan jauh pakai mobil maupun pakai pesawat dan transportasi lainnya. Sebagai informasi, di road trip kali ini kita pakai mobil all new Toyota Veloz keluaran tahun 2022. Tahun lalu gue mutusin buat beli Toyota Veloz ini karena beberapa pertimbangan. Beberapa alasannya sih karena memang butuh mobil yang reliable, bisa dipakai kemana aja dan bisa ngangkut orang banyak. Dan memang rencananya mobil ini dipakai untuk jangka waktu yang lama. Mungkin bakal gue pakai sampai bener-bener harus butuh ganti lagi sih. Makanya milih Toyota juga karena service centernya banyak, gampang juga ditemuin di mana-mana dealernya, jadi aman lah ya untuk mobil pertama. Mobil ini udah gua pakai kira-kira sekitar 7 bulan lamanya dan so far nggak ada komplain yang berarti sih. Tapi untuk selengkapnya mungkin bakal gua share ya pengalaman pakai Toyota Veloz ini di video yang lain. Tapi untuk sekarang, coba kita nikmatin dulu deh sama-sama perjalanan kali ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di rest area 3 km 166. Kita mau istirahat dulu sebentar, stretching. Udah 2 jam nyetir, supaya nggak terlalu kesemutan. Beli kopi? Ayo kopi. Let's go. Coba kita cek berapa konsumsi BBM-nya setelah berangkat dari jam 5. Average-nya 16,6. Kita udah jalan 2 jam, average speed-nya 80 km per jam. 73. Remet. Berarti jelek nyetirnya. Kakinya nggak disekolahin dong. Oke, jadi kita lagi di rest area 166 nih. Nggak banyak apa-apa di sini. Jangan sini nggak ada lagu. Nanti kena copyright. Di sini sih nggak terlalu rame ya, nggak ada highlight. Paling yang paling bagusnya masjid itu sih. Iya, ini masjidnya gede banget. Cuman kita belum zuhur juga, jadi no point di sini. Tapi ini emang lagi jam 7 sih gitu ya.
Yes, kita mau nyari kopi. Di sini ada kopi Bang Haji sama Mobi. Mau pilih yang mana? Kopinya Om Mobi. Kopi Om Mobi kali ya? Iya. Ya udah deh, Om Mobi. Nih kalau mulai menu-menunya. Oke sih, ini tempatnya proper cafe gitu. Cuman belum coba sih rasanya kayak apa. Oke, gimana kopinya? Ya, oke lah. Tapi ini sebenarnya bukan kopi Om Mobi ya. Nanti takutnya ada yang. Siapa tahu iya loh. Bisa tahu iya. Tapi belum ngecek juga sih. Nah, kita Kayaknya nanti bukan. kita verifikasi dulu. Cuman oke lah. Nggak murah tapi oke lah. Melek lah. Tapi jujur kalau ada poin kopi mending poin kopi sih. Iya, benar. Setuju. Tapi sekarang nggak ada. Tapi nggak ada. Tapi udahlah. Oke, ini berhubung udah jam 7.35 ya, kita harus berangkat lagi untuk menuju destinasi berikutnya. Gimana Om? Gantinya Tir? Mantap. Mantap. Kita ngomong beneran deh. Mantap-mantap gitu. Di sini ada pom bensin ternyata, tapi kita karena masih full lah, baru isi tadi malam. Jadi masih aman. Next destination kita bakal mampir ke rest area yang cukup spesial. Yang mana emang? Yang mana? Oh ya nggak tahu. Pokoknya nanti lihat deh. Oke, ini kita udah masuk ke daerah yang kayaknya sering banget di shot ya kalau ada orang yang lewat sini. Oh iya. Oh, Udah banyak yang nonton kan? bagus soalnya. Iya. Dan memang biasanya kalau kesini tuh udah pasangan raya gitu ya, bagus. Apa nama daerah ini? Kalau teman-teman ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Kita emang newbie nih, bukan orang Jawa jadi jarang kesini. Nggak ada urusan gitu. Ada urusan ke Jawa. Kita masuk ke gerbang tol yang nggak ada transaksinya. Jadi ini kita belum bayar sama sekali ya setelah dari Jor itu, karena pas lagi di Cikampek Utama itu kita tap doang. Berarti nanti bayarnya mungkin di Kali Kangkung kalau nggak salah ya. Coba nanti kita buktikan. Gope. Iya, tiba-tiba udah ratusan ribu aja. Makanya kita sih tadi udah isi 1 juta e-money-nya. Itu mungkin tips nomor 1 ya teman-teman. Kalau misalnya lagi road trip juga di Trans Jawa, make sure aja sih kita jangan sampai e-money-nya kurang gitu. Jadi isi banyak lebih baik daripada isi kurang. Oke, kita masuk ke rest area berikutnya 228. Pengen sekalian makan, kita istirahat sebentar biar nggak capek, perjalanan masih panjang. Dan kita akan melihat satu icon yang lumayan menarik di sini. Apa ya, tebak? Apa ya? Tebak. Nggak boleh masuk kendaraan kecil di sini. Udah lurus. Itu dia juga bingung. Nanti ke kanan tepat. Nah ini nih, toilet 228 ini punya keunikan sendiri karena dia punya toilet dengan jumlah bilik terbesar, terbanyak. Dia masuk rekor muri. Yang mana tapi ya? Kok kayak kecil ya toiletnya? Yang mana dah? Udah deh, kita cari dulu deh sebelum. Karena kita juga belum pernah kesini. Wah, ada nasi jamblang deh. Iya. Tuh, mau nasi jamblang nggak? Kita lihat nih setelah berapa kilo. Matiin, sini. Lebih jauh. Jelek banget. Tapi 16,4 rata-rata udah bagus. Dia hitungnya dari mana sih? Ya kayak ini naf kalau kita karaokean kan nggak jelas ya. Gimana cara ngitung? Kesel. Ini toiletnya gede banget, nggak ada ujungnya. Nanti kita lihat ya ujungnya gimana. Nggak enak bawa kamera ke dalam. Ini ujungnya lah, tapi banyak banget. Jadi bingung nggak sih mau pipis di mana? Tapi ujung-ujungnya cuma segini doang sebaris yang boleh dipakai. Mengecewakan sih. Toiletnya kan dari sini nih. Rata nih dipisah jalan, terus nyambung lagi ke sini. Sepanjang itu tuh. Cuman kayaknya yang ini lagi nggak boleh diisi deh. Sebagai bukti ya nih, ternyata ini bukan rekor Indonesia, ternyata rekor dunia buat toilet terbanyak, rest area with the most toilet facility.
Tapi deh pertanyaannya, buat apa? Ya keren kan world record Iya sih. Indonesia. Oke, rest area kayak cuma segini aja. Memang yang spesial cuma toiletnya ada jumlahnya itu 300 tadi ya. 300 sih. Sekarang ada lagi kan. Mungkin 600 ya. Atau enggak tuh enggak dari satu di sana 600, misalnya 300. Itu hitungnya sama yang wanita. I don't know. Jadi ya. Rest areanya nggak ada apa-apa, makanannya juga biasa aja. Kita makan bekal aja buat sarapan hari ini. Jadi sarapan kita nggak keluar uang. Keluar uang sih, ini beli kemarin. Cuman hitungannya untuk trip hari ini kita nggak keluar uang buat sarapan. Tadi udah beli kopi lumayan mahal juga. Nanti makan lagi sih. Nanti makan lagi buat makan siang pasti. Kalau menurut plan sih sebenarnya habis ini kita bakal berhenti di rest area yang di Salatiga 456. Itu kalau teman-teman tahu itu adalah rest area yang paling besar mungkin ya di Trans Jawa ini, karena dia terhubung antara yang A sama yang B. Berapa tuh 300? Apanya? KM berapa? 456. Oh, Jadi masih ada 200 kilo lagi. Kamu masih kuat atau mau gantian? kuat. Oke. Berarti habis dari KM itu aku nyetir sampai Malang. Landmarknya Trans Jawa nih, jembatan Kalikuto atau yang lebih dikenal sebagai jembatan Kalikonten. Jadi kita udah di kilometer 382. Berarti ini udah hampir tol Semarang kayaknya. Itu tol Semarang tuh agak beda vibesnya, nggak kayak di tol Trans Jawa sebelumnya, karena naik turun gitu mirip-mirip kayak di Cipularang gitu kan sih. Nanti kita lihat langsung. Oke, ini dia jembatannya, jembatan Kalikuto. Kayaknya wajib nggak sih di konten ini? Wajib. Kayak udah banyak banget di story orang. Iya, ini kayaknya selalu lihat di story orang. Yuhu, akhirnya di jam 10.22 kita udah sampai gerbang tol Kalikangkung. Ini kayaknya bayar pertama nih, semenjak kita keluar dari Tol Jor. Kita lihat berapa nih harganya. Berapa ya? Kaget. Tapi tenang, kita pakai kartu tol Uno Reverse. Jadi mereka yang bayar ke kita. Ada nggak nih duitnya? Ada dong. Kalau enggak awas. Oke, coba kamu lihat. $357. 57? Iya. Oke. Saldo sisa 600. Kita sudah masuk ke putaran masuk tol Semarang. Jadi ini harus ekstra hati-hati karena orang banyak yang nggak tahu ini tiba-tiba sedikit tajam dan jalannya mengecil. Oke. Sekarang sudah masuk pintu tol Banyumanik. Kita di sini bayar lagi atau tap doang? Kayaknya bayar lagi deh. Bayar. Ini pesan bapak kalau ambil gerbang tol paling kiri. Berapa ya? Oh, Mana? tap doang. Di sini tap doang. Tap doang ya? Ya. Ya. Oke deh. Oh iya. Kenapa iya? Nanti juga bayar.
karena ini bukan musim liburan, jadi lumayan lah. Sekarang kita lihat skornya nih, pakai kaki sekolah. Tidak, saudara-saudara, makin turun skornya. Udah 200 km. Ternyata rest area-nya gede, cuman nggak terlalu banyak isinya. Tapi kita mau lihat ke seberang juga, di sebelah sana, karena rest area nyambung. Sama nggak ya isinya kira-kira? Kalau sama sih sebel sih. Jadi kita pengen cari ATM sebenarnya ini, dan isi bensin tuh ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Ya udah, isi habis ini berarti. Mantap juga nih view-nya di rest area. Sawah-sawah. Jadi di rest area 45 ini ada banyak food court kecil-kecil gitu loh. Isinya makan-makanan ya lokal lah ya. Macam-macam, ada nasi bakar, gudeg, pecel. Kita pesan di sini. Lumayan harganya affordable juga, nggak terlalu neko-neko. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi, tapi kita belum tahu rasanya sih. Kalau buat makan nggak rekomen sih, soalnya di sini kebanyakan pilihan. Jadi pusing kan? Ya kalau tahu apa yang mau dimakan, ya kan, ada dan oke lah. Itu pertama kali sini, nggak tahu. Ya nanti kita verdiknya nanti habis makan. Tapi kalau misalkan bensinnya mau habis, yang di sini nggak ada soalnya. Iya, di sini ternyata nggak ada ini loh, nggak ada pembensin. Iya. Tapi mendingan kalau mau kalau mau isi. Ya sebelumnya 30 ya, meter di Ungaran 429 ada. Atau setelah ini nanti nggak tahu. Keep in mind. Ya, diingat aja. Nah, kita udah mau habis. Enggak, masih ada sepertiga, masih jauh. Kalau hemat. Emang. Kita datang ini nasi pecel koyor sama teh manis anget. Ini gudeg komplit sama es teh manis, totalnya jadi 95.000. Worth it gak? Oke. Cobain dulu. Makan sih. Ya. Oh, nah, kita ada mendoan satu lagi. Nanti kita kasih verdict. Apa sih? Emang bisa? Tahu sih. Sudah habis 90.000. Gimana? Main, mantap. Jempol 1, 2? 2. 1 sih. 4 tuh bisa. Enak banget ini. Ya, buat rest area nih paling enak. Alright, makan siang udah, beli kerating ding udah. Yang belum isi bensin sama sholat. Di sini nggak ada pom bensin, jadi kita cari pom bensin berikutnya. Let's go. Hujan deras guys. Tapi emang bukan Trans Jawa sih kalau nggak hujan ya. Yang penting sih ya apa ya, pelan-pelan aja sih. Sama jangan nyalain hazard ya, nyalain lampu jauh aja kan. Kata Fitra Eri gitu kan. Sama hati-hati genangan depan tuh ya. Genangan tuh bakal kegelincir orang-orang kan. Jadi ya stay safe aja guys. Ya akhirnya ketemu juga rest area yang punya masjid sama pom bensin. Jadi kita bisa isi bensin dan sholat dulu di sini. Di satu. Tadi habis sholat, sekarang kita mau isi bensin. Nah biar kita bisa lihat perhitungan konsumsi bahan bakar akurat. Ini kita sekarang di angka 547 ya 548 lah ya. Nah kita isi full sampai full sensor dan dari situ kita bisa dapat hitungan actual consumption-nya seberapa ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, perjalanan road trip ini bakal menempuh jarak kurang lebih 3000 km. Makanya benar-benar mobil harus dipersiapkan secara maksimal. Dan kebetulan memang sebelum berangkat gue udah servis mobil ini yang memang sudah waktunya harus servis 10.000. Nah kalau kondisi mobil udah prima, kita juga bawanya enak kan, nggak was-was, nggak khawatir kenapa-kenapa, dan pastinya lebih menyenangkan perjalanannya. Kita habis sampai di
rest area 725. Udah mau sampai Surabaya sebelum masuk ke Malang. Istirahat sebentar, tapi kita mau cek dulu berapa konsumsi BBM perjalanan ini. Berapa skornya? Skornya 52. Makin jelek, tapi 200 kilo dan 15 km per liter. Nice. Jadi deh kita mutusin buat berangkat lagi karena nggak ada apa-apa juga di rest area ini, cuman ya makanan lah, mau searching aja. Sambil istirahat tadi udah makan gorengan juga, beli 10.000 dapat 4. Mahal sih ya? Mahal. Terus gorengan juga minyaknya nggak enak di tenggorokan, tapi ya udah dapat yang asin-asin dikit. Kita masih ada sekitar 2 jam lagi buat sampai Malang. Batu. Nggak sampai Malang. Kita ke Malang dulu karena mau makan cumi, minum es TMJ, baru check-in di Batu. Oke, let's go. Pakai transisi gini kali ya. Nah, akhirnya kita nyampe gerbang tol Warugunung di KM 740. Kita udah nggak tap-tap dari KM 300-an kali ya? Bayar tap tuh Banyumanik di Banyumanik. Di Semarang. Semarang ya 300-an lah kira-kira. Ini berapa deh? Cukup nih. Ini juga udah jam 4 ya, jadi lumayan lah, on time juga nih kita perjalanan. Total udah makan waktu sekitar 11 jam dari kita jalan, cuman kan banyak istirahat juga, nggak terlalu ngoyo. Kita lihat berapa. Dari Jombang ini dari mana? Biasa kita bayar pakai reverse card supaya kita dapat uang. Hmm. 359.500. Wow. Ini udah berapa tuh ya? Nice, tinggal 200.000. Oke. Ini Surabaya ya ini? Ini kita habis ini langsung turunnya nggak Surabaya, ini kita ke arah selatan, turunnya di Malang. sebagai destinasi kita yang pertama. Oke, let's go. Kita cari belokan yang ke Malang karena ini cukup ribet. Oh iya. Orang sering nyasar bisa. Tapi yang penting kan kita tahu tujuan kita ke Malang. Kanan. Sama bisa baca maps saja sih. Kanan lagi. Ya, 40 Enggak, ini km. tinggal muter aja. Tol Pandan. Sekarang di gerbang tol Waru Utama, nggak tahu nih bayar atau enggak. Terus. Oh, jalan terus. Ribet-ribet ngambilnya. Apa-apa. Tap juga enggak. Oke. Berarti nanti tinggal bayar sekali mungkin di Malang. Oke. Jadi kita macet tadi setengah jam ada kali ya, nggak tahu. Itu gara-gara pintu tol ternyata. Oh, pintu tolnya yang bus tuh cuma dikit. Ya, terus Kalau yang buat ini mobil banyak. tapi kita jadi Ya, kena. ini kayak berapa jam ya? Berapa jam? 30 menit tuh. Tapi rasanya lama banget ya. Iya. Nah, kita lihat dulu dah Berapa harganya nih? Ya, tap. Pakai kartu Uno. Berapa? 9.000. Ya kayak ini, kayak tol Kupusan. Iya. Oke. Sampai di gerbang tol Kejapana. Kejamana. Asik. Gerbang tol Wibu ya. Atau Wibu. Ini berapa nih harganya nih? Apa mungkin jalan terus? Tap gak sih? Enggak ya? Masa sih di depan? Oh enggak. Di depan. Oh ya. Ya jadi lama kita masuk sini. Ya. Beda berapa menit sih? Mampir tipis dulu di rest area 66. Hujan sih, tapi seger juga hujan-hujanan dikit. Tapi nanti harus pakai koyo kali ya. Udah mulai pegel-pegel nih kaki. Sama minum tolak angin, vitamin supaya tetap fit sampai hari terakhir. Kesan-kesan setelah naik tol Trans Jawa ini adalah tol yang oke banget sih. Jalanannya relatif bagus, rest areanya banyak dan deket-deket, nggak susah nyari bensin,
Tapi memang ada beberapa titik yang masih rusak sih, terutama di jalur kiri. Jadi kita banyak banget ambil jalur kanan. Dan ya, tol Trans Jawa ini sangat ngebantu kita sih. Moga-moga aja dalam waktu dekat udah sampai Banyuwangi ya, kalau bisa sampai Bali. Karena, spoiler alert, di hari ketiga kita ngerasain nyetir di jalur non-tol dari Probolinggo sampai Banyuwangi dan itu capek banget sih. Tapi itu cerita di lain hari ya. Akhirnya kita nyampe Singosari setelah 12 jam kita di tol. Akhirnya keluar tol kan ya? Ya ini kayaknya keluar tol nih. Kayaknya ya. Udah nggak masuk tol lagi. Udah berapa nih? Untuk hari ini. Alhamdulillah. Bayar. 50.500. Sisa 230. Siap. Ntar lagi nyampe Malang 11 km lagi. Nah, ini udah mau jam 6, kita sampai Malang. Nah, ini kotanya nih. Gue tuh selalu suka gitu ke Malang ya, walaupun berapa kali. Tapi gara-gara STMJ sih sebenarnya. Gue waktu itu sempet pengen kuliah gara-gara STMJ doang waktu itu. Dan apa di Malang? kuliah apa sih? Unbrau ya. Unbrau waktu itu, tapi kejauhan, tapi nggak jadi. Nah, gue tuh nggak tahu ya, gue setiap ke kota baru tuh selalu bilang, enak banget tinggal sini ya. Itu sih kayaknya sindrom orang Depok sih sebenarnya sih. Setiap ke Solo, ke Jogja, ya semuanya kelihatan bagus sih. Tapi Malang emang bagus ya, iya kan ya? Akhirnya kesepian juga makan cuimi di kota Cuimi. Ini memang request gue dari sebelum berangkat sih, pengen makan cuimi. Dan exactly tempat ini yang gue pernah makan terakhir 5 tahun lalu pas bareng-bareng teman kampus kesini juga. Tempatnya masih sama. Kamu kan bukan pecinta mie, terus kalau cuimi malah pesen kue tiaw. Udah gitu paling mahal lagi, 35.000. Masih mau makan lagi? Kita habis dari Cuimi, kita ke STMJ Jawa nih. Nah, STMJ Jawa ini makanannya ini STMJ, roti bakar, roti merah ketan, telur matang gitu lah. Nah, kalian tuh bisa milih antara mau telur ayam sama telur bebek. Nah, gue sini milih telur ayam, kakak gue milih gue telur bebek, kakak gue telur ayam. Nah, mereka tuh ada jual super mas spesial. Nah, mereka tuh pakai triple telur ayam sama ramuan. Nah, awalnya gue nggak berani, tapi kayaknya next time gue bakal coba ini. Setelah mengisi perut dan mengisi sedikit energi, akhirnya kita memutuskan buat mengakhiri hari dengan check-in di hotel yang udah kita book di jauh-jauh hari. Dan ini sekaligus mengakhiri part pertama dari perjalanan panjang kita road trip seputar Jawa dan Bali. Oh iya, kalau teman-teman mau tahu detail itinerary beserta total biaya pengeluaran yang sudah kita habiskan sepanjang perjalanan ini, kita udah siapin spreadsheet yang aksesnya bisa teman-teman langsung dapetin lewat link yang udah kita sertain di deskripsi ya. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti perjalanan kita berikutnya. Kita ke Bali gak jadi naik mobil karena capek, jadi naik pesawat.